Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari program studi pendidikan biologi kelas A Indralaya. Sebelum itu, di sini kami akan memenuhi tugas biokimia tentang fondasi kimia. Jadi, kami akan menjelaskan tentang karakteristik makhluk hidup. Tapi sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adila Resya Putri. Saya Pratiwi Puspasari. Dan saya Nasiro Anissa. Pokok pembahasan materi. Fondasi biokimia, karakteristik makhluk hidup. Tujuan pembelajaran, mahasiswa memahami fondasi biokimia dalam konteks karakteristik makhluk hidup, bagaimana makhluk hidup melangsungkan kehidupannya, serta bagaimana memperoleh dan memanfaatkan energi. Materi singkat, fondasi biokimia mempelajari molekul dan reaksi kimia yang menjadi dasar kehidupan. Molekul biologis seperti karbohidrat, protein, lipid, enzim, dan asam nukleat berperan dalam metabolisme sel. Melalui biokimia, makhluk hidup menunjukkan karakteristiknya, seperti bernapas, memperoleh energi, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Energi yang diperoleh melalui respirasi seluler pada hewan dan fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan ATP dan glukosa untuk aktivasi kehidupan. Prosedur proyek. Berikut adalah rincian prosedur proyek yang akan kami laksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal untuk mengamati karakteristik makhluk hidup dan cara mereka untuk melangsungkan kehidupan dan memperoleh energi. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama pembukaan, yang kedua inti atau observasi, dan yang ketiga penutup. Selanjutnya, objek yang kami amati, yang pertama manusia, yang kedua hewan, kucing dan burung, dan yang ketiga tumbuhan putri malu. Karakteristik makhluk hidup yang pertama ialah memerlukan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup tentunya membutuhkan sumber energi untuk mempertahankan kehidupannya. Sumber energi ini diperoleh dari makanan dan minuman atau air. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan dan air untuk memperoleh sumber energi. Kemudian, zat makanan ini akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana dan digunakan dalam sel untuk metabolisme yang menghasilkan ATP untuk aktivitas tubuh. Karakteristik makhluk hidup yang kedua ialah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah proses biologis yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu menggunakan energi untuk meningkatkan ukuran dan kematangan tubuhnya. Manusia tumbuh dari bayi hingga dewasa melalui metabolisme, sintetis protein, dan penggunaan energi dari makanan. Pertumbuhan dan perkembangan ini dikendalikan oleh mekanisme biokimia. Bernapas adalah salah satu karakter utama makhluk hidup yang menunjukkan berlangsungnya proses metabolisme di dalam sel. Kucing bernafas untuk mengambil oksigen yang digunakan dalam respirasi sel, menghasilkan energi ATP bagi aktivitas sehari-hari seperti berjalan dan bermain. Reproduksi atau kemampuan berkembang biak adalah ciri penting yang membedakan makhluk hidup dari makhluk tak hidup. Kucing berkembang biak dengan melahirkan anak. Proses ini melibatkan pembelahan sel, persatuan genet, dan DNA, sehingga keturunan memiliki sifat yang mirip induknya. Gerak adalah karakteristik makhluk hidup yang menunjukkan adanya aktivitas seluler dan penggunaan energi untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai contoh, burung bergerak untuk mencari makanan dan menghindari bahaya. Gerakan ini menggunakan kerja otot dan saraf yang menggunakan energi dari ATP hasil respirasi seluler. Respon terhadap rangsangan merupakan ciri makhluk hidup yang menunjukkan bahwa mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebagai contoh, putri malu yang menutup daun apabila kita sentuh. Hal ini terjadi karena adanya perubahan tekanan sel dan hormon yang terjadi akibat proses biokimia di dalam sel. Berdasarkan pengamatan LKM, makhluk hidup memiliki karakteristik kehidupan seperti bernapas, memperoleh energi, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon rangsangan. Semua aktivitas ini berlangsung melalui proses biokimia di sel. Energi diperoleh dari respirasi seluler pada hewan dan fotosintesis pada tumbuhan, digunakan untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Fondasi biokimia menjelaskan cara makhluk hidup mempertahankan hidupnya. Baiklah, sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.